Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nabila Eka Faradewi. You can call me Bila or Bile. I'm from class management B with student ID number 2541133. Today I will discuss microeconomics material on economic principles and models. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi, terutama terkait alokasi sumber daya yang terbatas untuk mencapai kepuasan atau keuntungan maksimal. Selanjutnya ada prinsip ekonomi mikro. Yang pertama ada prinsip kelangkaan atau scarcity. Sumber daya ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Karena itu, manusia harus membuat pilihan atau choice. Prinsip yang kedua ada prinsip biaya peluang. Setiap pilihan yang diambil berarti mengorbankan pilihan yang lain. Opportunity cost adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan saat mengambil keputusan ekonomi. Contohnya adalah jika kamu memilih kuliah daripada bekerja, maka biaya peluangnya adalah pendapatan yang tidak kamu peroleh dari bekerja. Lalu selanjutnya ada prinsip manfaat marginal atau marginal benefit dan biaya marginal atau marginal cost. Keputusan ekonomi rasional dibuat dengan membandingkan manfaat tambahan atau marginal benefit dari suatu tindakan dan biaya tambahan atau marginal cost yang ditimbulkannya. Keputusan terbaik tercapai ketika NB sama dengan NC atau manfaat marginal sama dengan biaya marginal. Selanjutnya yang keempat ada prinsip intensif. Perilaku konsumen dan produsen dipengaruhi oleh intensif, yaitu dorongan atau motivasi untuk bertindak. Misalnya, ketika harga naik, produsen terdorong untuk menjual lebih banyak atau intensif keuntungan. Lalu yang kelima ada prinsip efisiensi dan keadilan. Efisiensi adalah memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang terbatas. Sedangkan keadilan atau equity memastikan distribusi hasil ekonomi adil dibagi masyarakat. Keduanya sering menjadi tujuan kebijakan ekonomi. Yang keenam, ada prinsip interaksi pasar atau market interaction. Konsumen dan produsen bertemu di pasar. Interaksi keduanya menentukan harga keseimbangan, jumlah barang yang diperdagangkan. Lalu selanjutnya ada prinsip peran pemerintah atau government role. Pasar tidak selalu berjalan sempurna. Pemerintah dapat campur tangan untuk mengatur harga seperti subsidi, pajak, dan upah minimum, lalu melindungi konsumen dan produsen, dan menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada model dalam ekonomi mikro. Model ekonomi adalah representasi sederhana dari kenyataan ekonomi untuk membantu memahami dan menganalisis fenomena ekonomi. Model dibuat dalam bentuk diagram, grafik, atau persamaan matematis atau kurva. Berikut beberapa model penting dalam ekonomi mikro. Model yang pertama ada model aliran sirkular atau circular flow model, menjelaskan hubungan antara rumah tangga atau konsumen sebagai pemilik faktor produksi dan pembeli barang atau jasa. Selanjutnya ada perusahaan atau produsen sebagai pengguna faktor produksi dan penjual barang atau jasa. Aliran uang dan barang atau jasa terjadi secara melingkar. Rumah tangga
faktor produksi, lalu perusahaan. Selanjutnya, perusahaan ke barang atau jasa, ke rumah tangga. Model yang kedua ada model permintaan dan penawaran. Model ini menggambarkan bagaimana harga dan jumlah barang di pasar ditentukan oleh interaksi antara permintaan konsumen dan penawaran dari produsen. Keseimbangan pasar terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran. Jika harga berubah, akan terjadi surplus atau shortage. Yang ketiga ada model perilaku konsumen, menganalisis bagaimana konsumen memaksimalkan kepuasan atau utility dengan anggaran terbatas, didasarkan pada konsep kurva indifferent, lalu garis anggaran atau budget line. Tujuannya adalah untuk mencari titik kepuasan maksimum. Lalu yang keempat ada model perilaku, menjelaskan bagaimana produsen memaksimalkan keuntungan atau profit dengan mengatur input dan output, didasarkan pada fungsi produksi atau hubungan output input. Selanjutnya, biaya produksi dan pendapatan dan keuntungan. Model yang kelima adalah model pasar, menganalisis struktur pasar dan interaksi antara penjual dan pembeli. Terdiri atas pasar persaingan sempurna seperti monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik. Setiap jenis pasar memiliki mekanisme penentuan harga dan jumlah produksi yang berbeda. Pasti banyak sekali yang bertanya-tanya, apa sih tujuan kita mempelajari ekonomi mikro? Tujuannya adalah yang pertama memahami cara kerja pasar, yang kedua adalah menganalisis perilaku konsumen dan produsen, lalu selanjutnya menentukan harga dan produksi optimal, dan yang keempat adalah mencari solusi atas masalah kelangkaan dan efisiensi. Selanjutnya yang kelima, menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi pemerintah dan keputusan bisnis. Materi kita yang terakhir adalah kesimpulan. Ekonomi mikro membahas keputusan individu dan perusahaan dalam menghadapi kelangkaan sumber daya. Prinsip dasarnya meliputi kelangkaan, biaya peluang, rasionalitas, efisiensi, dan interaksi pasar. Model ekonomi membantu memahami dan memprediksi perilaku ekonomi di dalam dunia nyata. That concludes my discussion on economic principles and economic models. I hope it will be useful for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah